211. Sekarang kondisi masih tetap sama dengan penuh kesedihan masing-masing dan sejak tadi Ashifa dan Sofia saling menguatkan dengan bergenggaman tangan dengan erat. Jangan menangis lagi ya, kamu harus kuat. Sebentar lagi proses pemindahan Rafa akan selesai. Kita akan bawa Rafa ke Jakarta, ucap Sofia pada menantinya. Rafa memang akan dirujuk ke rumah sakit Jakarta dan Abian juga Ardi yang mengurus keberangkatan Rafa. Apa Rafa sudah memberitahu kamu Ashifa tentang apa yang terjadi padanya? Tanya Sander. Iya Pak, Kak Rafa memberitahu Ashifa kemarin. Itu pun karena Ashifa memaksanya yang selama ini perasaan Ashifa tidak enak, ucap Ashifa dengan air matanya kembali menetes. Papa tahu kamu pasti kaget dengan hal ini sama dengan kita semua Ashifa. Kita semua juga kaget saat Dr. Randy memberitahu kami, sahut Sander. Hal ini sangat disayangkan Pak. Karena dengan Kak Rafa menyembunyikan semua ini Ashifa tidak bisa melakukan apa-apa dan bahkan sempat membuat Kak Rafa kesakitan. Ashifa merasa bersalah karena tidak tahu apa yang terjadi pada suami Ashifa, ucap Ashifa. Ashifa sudah nak, ini semua bukan kesalahan kamu. Kamu tidak tahu apa-apa dan sekarang semuanya akan baik-baik aja. Ayah kamu akan menangani Rafa secepatnya. Jadi kamu jangan khawatir ya nak, ucap Sofia dengan mengusap-usap bahu menantinya. Iya Kak Ashifa, kita berdoa saja. Semoga saja Kak Rafa baik-baik saja, sahut Z. Ashifa menganggukkan kepalanya, yang pasti itu juga adalah harapannya untuk suaminya yang semoga baik-baik saja. Semuanya sudah selesai, sahut Ardi yang datang bersama dengan Abian. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi kapan Rafa bisa dipindahkan langsung? Tanya Sofia. Dokter mengatakan sekitar 2 jam lagi. Karena semuanya harus disiapkan, jawab Ardi. Kita tunggu saja kalau begitu, sahut Sander. Ashifa telepon ayah dulu, agar mempersiapkan segalanya di rumah sakit, sahut Ashifa. Tidak perlu Ashifa, aku sudah menghubungi Dr. Randy. Jadi semuanya akan baik-baik saja, sahut Abian yang sudah bertindak terlebih dahulu. Ya sudah, kita juga siap-siap, sahut Sofia yang lain menganggukkan kepalanya dengan mereka yang juga harus buru-buru untuk pergi. Suara sirene ambulans kembali terdengar perjalanan dari rumah sakit pertama hingga ke Jakarta. Di mana Rafa yang langsung dirujuk dengan kondisi Rafa yang pasti belum sadarkan diri sampai sekarang. Ashifa yang menemani Rafa di dalam mobil ambulan bersama dengan Z dan juga Abian. Tangan Ashifa tidak akan melepas genggaman tangannya itu dengan suaminya dengan terus menatap wajah nanar suaminya. Masih teringat di benaknya bagaimana kebahagiaan kecil yang telah mereka lewati bersama, candaan dengan senyum indah yang terpancar. Namun dalam sekejap Allah mengubah semuanya menjadi rasa takut dengan air mata yang mengalir begitu deras. Kak Rafa harus kuat ya, ucap Ashifa yang terus memberi semangat pada suaminya dengan air matanya yang mengalir dengan deras. Kasihan Kak Ashifa, pasti perasaannya begitu hancur dengan melihat kondisi Kak Rafa. Ya Allah, kenapa banyak sekali ujian dalam pernikahan mereka dan engkau memberikan sakit kepada kakakku. Apa Kak Ashifa sangat begitu engkau muliakan ya Allah sampai engkau terus mengujinya dan sekarang Kak Ashifa juga hamil. Bagaimana dia mengatasi semua ini ya Allah, batin Z yang terus melihat Ashifa yang sangat kasihan pada Ashifa. Randy dan Rania sama-sama keluar dari rumah dengan buru-buru yang ingin memasuki mobil. Dengan bersamaan datangnya Aska dan Rahel yang pulang sekolah dan heran dengan melihat kedua orang tuanya yang tampak buru-buru. Assalamualaikum, ucap Aska. Waalaikumsalam, sahut Rania dan Randy. Aska dan Rahel mencium punggung tangan Randy dan Rania. Ibu sama ayah mau kemana? Tanya Aska. Kita mau ke rumah sakit Aska. Kakak ipar kamu tiba-tiba drop dan sekarang sedang dalam perjalanan, jawab Rania. Ya ampun, sahut Aska yang ikutan khawatir. Sudah ya Aska, ibu dan ayah pergi dulu ya, kamu di rumah ya, ucap Sania. Baik ibu, sahut Aska dengan mengangguk. Ayo Rahel, kami duluan, sahut Rania. Hati-hati tante, sahut Rahel yang wajahnya juga ikut panik dan melihat kepergian orang tua Aska dengan buru-buru. Semoga saja Kak Rafa tidak apa-apa, aku sangat berharap dia baik-baik saja. Ya Allah, kasihan sekali Kak Rafa, ucap Aska yang terlihat sangat khawatir pada kakak iparnya itu. Kamu tidak ingin ke rumah sakit? Tanya Rahel. Nanti sore saja,
Bukannya kita harus mengerjakan tugas. Besok kita ada ujian, jawab Asuka. Memang apa yang terjadi Asuka? Kenapa orang tua kamu sangat panik dan Kak Rafa kenapa drop? Memang dia ada di mana? Tanya Z yang kelihatan tidak tahu apa-apa. Aku hanya mendengar dari ayah. Kak Rafa sedang sakit kanker usus, jawab Asuka. Ya ampun kamu serius? Tanya Rahel yang sangat terkejut. Mana mungkin aku bohong Rahel dengan membawa penyakit dan Kak Rafa sedang liburan bersama Kak Ashifa dan mungkin itu yang membuat Kak Rafa tiba-tiba drop, jelas Asuka yang hanya menduga-duga saja. Ya ampun Asuka aku benar-benar tidak percayalah. Kak Rafa mengalami hal terberat itu. Kamu pasti khawatir ya dengan kondisi Kak Rafa? Tanya Rahel. Memang ada yang tidak khawatir Rahel dengan apa yang terjadi pada Kak Rafa. Aku juga khawatir pada Kak Ashifa yang pasti sangat sedih dengan hal ini, ucap Asuka. Asuka tidak apa-apa jika kamu ke rumah sakit. Kita belajarnya ditunda saja, sahut Rahel. Besok kita ada ujian. Kita belajar sebentar, nanti aku pasti akan ke rumah sakit, sahut Asuka. Baiklah Asuka kalau memang itu mau kamu. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa, jawab Rahel. Ya sudah ayo masuk, ajak Asuka. Rahel menganggukkan kepalanya. Ya Allah semoga saja Kak Ashifa baik-baik saja, batin Asuka yang sebenarnya lebih memikirkan kakaknya. Maklumlah dia pasti takut sekali kakaknya itu sedih. Setelah melakukan perjalanan beberapa jam akhirnya mobil ambulans yang membawa Rafa tiba di Jakarta. Para suster perawat dan beberapa dokter langsung berlari dengan membawa tempat tidur dorong. Mereka cepat-cepat mengeluarkan Rafa dari mobil ambulans memindahkan ke tempat tidur dorong. Ashifa pun menyusul turun bersama dengan Z dan juga Abian. Di mobil berikutnya yang berada di belakang yang juga menyusul mobil Sander yang bersama Sofia Sania Ardi dan mereka juga langsung berlari menyusul Rafa dan yang lainnya. Ashifa pasti sangat khawatir pada suaminya namun dia tetap berusaha untuk kuat agar suaminya juga bisa kuat dalam kondisi sakitnya. Bersambung kakak, 212. Rafa langsung buru-buru dimasukkan ke dalam ruangan UGD dan persiapan yang lainnya sudah disiapkan. Ashifa, ucap Rania yang sudah lebih awal berada di rumah sakit. Ibu, sahut Ashifa yang langsung memeluk Rania dan Rania memeluk erat putrinya yang sedang dalam masalah itu. Ashifa takut ibu. Kak Rafa, kenapa Kak Rafa tidak bangun-bangun juga? Ashifa sangat takut Kak Rafa sampai kenapa-kenapa. Ucap Ashifa yang menangis senggubukan dalam pelukan sang ibu. Kamu harus bersabar ya sayang. Serahkan semua kepada Allah. Kamu harus kuat. Rafa pasti akan baik-baik saja. Ayah kamu akan berusahalah untuk menyelamatkannya, ucap Rania yang hanya bisa membantu putrinya dengan memberi semangat pada Ashifa. Rania melepas pelukan itu dengan memegang kedua pipi Ashifa sembari menyeka air mata Ashifa yang membanjiri wajahnya. Ibu tahu perasaan kamu. Tapi ibu juga tahu kamu anak yang sangat kuat dan kamu akan mampu melewati semua ini. Manusia hanya milik Allah Ashifa. Jadi kita harus menyerahkan kepada sang pemilik, ucap Rania yang terus memberikan Ashifa arahan agar Ashifa semakin kuat. Kamu percayakan sama Allah. Jika semua dia yang menentukannya. Jadi kita harus berserah padanya, ucap Rania. Ashifa menganggukkan kepalanya dan kembali memeluk ibunya. Tidak pernah Ashifa berhenti menangis saat suaminya yang ditemuinya tidak sadarkan diri. Meski sangat kuat dan selalu berserah pada penciptanya, namun Ashifa juga manusia biasa yang pasti juga takut dan tidak akan pernah siap jika dia akan kehilangan Rafa. Sangat cepat pasti bagi Ashifa, di mana kehidupan Ashifa yang baru saja bahagia dengan pernikahannya, dengan kehamilannya dan sekarang diuji dengan sangat berat. Salah satu kamar, di mana Rafa dirawat. Kamar yang sunyi dan hening yang hanya terdengar suara monitor jantung. Sudah hari ketiga Rafa tidak sadarkan diri. Kondisinya masih koma dengan dada bidangnya yang penuh dengan tempelan alat mesin, dengan mulutnya yang diberikan alat pernapasan. Rafa belum bisa dioperasi karena masih ada beberapa kendala dan tidak bisa dioperasi begitu saja yang akan mendapatkan resiko yang jauh lebih buruk nanti. Di dalam kamar itu ternyata Ashifa selalu berada di dekat suaminya yang pasti mendapatkan izin untuk mendampingi suaminya. Walau kondisi Rafa yang seperti itu sebenarnya tidak boleh ada yang berada di ruangan itu. Namun ini pasti spesial, karena selain rumah sakit milik orang tuanya,
Ashifa juga anak dokter atau pimpinan di rumah sakit itu. Ya agak spesial, tetapi tetap harus mengikuti protokol yang sudah diarahkan agar tidak mengganggu pasien. Ashifa sekarang sedang sujud setelah selesai dalam melaksanakan sholat malamnya. Di dalam sujudnya pasti mengucapkan banyak doa kepada Sang Penciptanya dan pasti selesai sholat juga Ashifa tidak lupa berdoa dengan mengadakan kedua tangannya ke atas. Ya Allah yang Maha Pemilik segalanya, termasuk kami sebagai manusia hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah, hamba berserah diri kepadamu. Suami hamba sedang sakit yang pasti rahmat dari-Mu, Engkau yang memilikinya ya Allah. Hamba pasrah dengan semua rencana-Mu ya Allah. Hamba ikhlas dengan semua ujian ini ya Allah. Jika penyakit diderita suami hamba sangat menyiksanya, hamba berserah kepadamu. Jika Engkau lebih menyayanginya dan menginginkannya dia berada di sisi-Mu. Hamba ikhlas ya Allah. Ini sangat sulit, tapi hamba percaya yang terbaik dari-Mu. Mungkin awalnya hamba sangat egois yang menginginkannya berada di sisi hamba. Namun hamba pasrah ya Allah. Bawalah dia jika sakit ini menyakitinya, hamba ikhlas ya Allah, ucap Ashifa dengan linangan air matanya yang benar-benar pasrah dengan kehendak Allah. Melihat suaminya yang pasti menderita dalam sakitnya membuat Ashifa harus ikhlas meski itu tidak mudah. Dia sangat mencintai Rafa, namun harus sadar suaminya hanya milik Allah dan yang paling berhak atas suaminya adalah Allah. Ashifa mengucap amin dan menangis senggugukan dengan kedua tangannya menutup wajahnya. Lelah pasti dalam tangisannya, namun manusia biasa menangis adalah jalan yang meluapkan emosi. Walau tangisannya sampai sesak napas. Sayang. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat pelan membuat Ashifa berhenti menangis dengan tiba-tiba dan langsung menoleh ke sebelahnya dan melihat Rafa yang membuka matanya membuat Ashifa terkejut. Kak Rafa, lirih Ashifa yang tidak percaya. Namun Ashifa langsung berdiri dengan cepat dan langsung menghampiri Rafa. Kak Rafa sudah siuman? Tanya Ashifa yang tidak percaya. Hanya mata yang digerakkan Rafa ke bawah untuk menjawab istrinya itu. Tangan Rafa yang bergerak ingin memegang pipi Ashifa untuk menyeka air mata Ashifa. Namun apa daya tangan Rafa belum kuat untuk terangkat. Alhamdulillah ya Allah, Kak Rafa akhirnya bangun. Dokter, suami saya sudah siuman. Ayah, Ashifa yang tidak percaya dengan bangunnya suaminya. Jadi linglung sendiri dan terus memanggil dokter atau ayahnya yang mana Ashifa sudah berada di depan pintu yang berteriak dan Rafa yang tidak sanggup untuk bicara apa-apa hanya melihat saja bagaimana istrinya. Dalam teriakan Ashifa yang masih memakai mukena langsung membuat Randy dan beberapa suster yang berlari menuju ruangan Rafa. Ashifa ada apa? Tanya Randy. Ayah Kak Rafa. Kak Rafa sudah siuman. Kawan Ashifa dengan suaranya yang bergetar. Mendengarnya Randy langsung memasuki ruangan Rafa. Ashifa kamu tunggu di luar ya. Ayah akan memeriksa Rafa, ucap Randy. Tapi ayah, sahut Ashifa. Ayo sayang kamu di luar ya, ucap Randy. Ashifa menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah suaminya menatap berat untuk meninggalkan suaminya. Namun dia harus percaya kepada ayahnya untuk menangani suaminya. Karena sangat berat langkah Ashifa yang bergerak. Terpaksa suster harus mendorong Ashifa dengan pelan dan begitu Ashifa sudah berada di luar suster tersebut langsung menutup pintu ruangan itu dan dokter bersama suster punya private sendiri untuk memeriksa Rafa. Rania, Ashifa, Sander, Sofia, Z dan Abian menunggu di depan ruangan di mana Rafa masih ditangani Dr. Randy. Ashifa sendiri sudah tidak memakai mukena lagi. Ashifa sudah membukanya dan sekarang memakai gamis. Kenapa lama sekali Dr. Randy keluar? Ucap Sofia yang tidak sabaran karena sejak tadi Randy belum keluar juga. Pasti bukan hanya Sofia saja yang khawatir dan menunggu-nunggu, yang lainnya juga pasti merasakan apa yang dirasakan Sofia termasuk Ashifa. Mama sabar, sebentar lagi Dr. Randy pasti akan keluar, sahut Abian. Iya benar kata Abian, kita harus bersabar, sahut Sander. Krek pintu ruangan itu terbuka dan Randy yang pertama kali keluar. Ayah bagaimana Kak Rafa? Tanya Ashifa yang pasti sangat menunggu-nunggu kabar mengenai suaminya. Alhamdulillah Rafa sudah siuman, jawab Randy. Alhamdulillah, sahut semuanya dengan serentak yang pasti sangat lega. Lalu bagaimana dengan kondisinya Dr. Randy? Apa dia baik-baik saja? Tanya Sander. Untuk kondisinya masih lemah.
Kita akan meeting untuk kondisi Rafa dan jika memungkinkan dia akan secepatnya melakukan operasi, jelas Randy dengan singkat. Ayah kakak Rafa pasti akan baik-baik saja kan? Tanya Ashifa. Insyaallah ya nak, kita berdoa saja semoga kesehatan Rafa cepat membaik dan semuanya dilancarkan, jawab Randy. Amin, sahut semuanya dengan serentak yang merasa lega dengan Rafa yang sudah siuman. Selebihnya mereka akan menyerahkan pada dokter. Bersambung lanjut. 213. Ashifa diizinkan untuk pertama kali melihat suaminya yang sudah siuman. Ashifa memasuki kamar itu dengan melangkah pelan mendekati suaminya dengan air matanya yang langsung menetes. Namun langsung disekanya, karena tidak ingin suaminya sakit khawatir kepadanya. Ashifa langsung duduk di samping Rafa dengan memegang tangan Rafa meletakkan di pipinya dan Ashifa benar-benar sedang menahan tangisnya. Kak Rafa, apa yang sakit? Tanya Ashifa dengan suara tertahan yang tidak ingin banyak bicara yang takut air matanya keluar. Rafa menjawabnya dengan kepala menggeleng pelan yang merasa dia tidak apa-apa sama sekali. Garis bawah jangan nangis, ucap Rafa dengan terbata-bata yang sangat sulit bicara. Ashifa langsung menggelengkan kepalanya, "Denban cepat." "Tidak, siapa yang nangis?" "Ashifa tidak nangis kok," sahut Ashifa bohong yang padahal begitu terisak dan Rafa dengan pelan memegang pipi istrinya yang itu mata Ashifa langsung jatuh kembali. Rafa mendekatkan kepala Ashifa untuk dekat dengannya dan akhirnya dahi mereka saling menyentuh dengan tatapan mata mereka yang saling bertemu. "Aku mencintaimu Ashifa," ucap Rafa dengan air matanya yang menetes. Mungkin bagi Rafa kesempatan bicara yang diterimanya lebih baik mengucapkan cinta pada istrinya daripada berkata hal lain. Ashifa mengangguk pelan dan langsung memeluk suaminya yang masih terbaring dengan kondisi parah. Ashifa juga sangat mencintai Kak Rafa. "Makasih sudah bangun kembali." "Makasih Kak Rafa sudah membuat Ashifa kembali mendengar suara Kak Rafa." Ashifa sangat mencintai Kak Rafa. "Terima kasih banyak Kak Rafa," ucap Ashifa dengan menangis senggubukan yang memeluk erat tubuh suaminya. Rafa juga memeluk erat dengan mengelus-elus kepala istrinya itu. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya saling memeluk erat yang lebih ingin melepas kerinduan daripada berbicara satu sama lain. Di luar di depan pintu Randy dan Rania melihat hal itu. Dengan Randy yang merangkul istrinya yang juga menangis di dada bidangnya. "Ini yang kamu rasakan pastinya saat aku pernah terbaring di rumah sakit dan penuh dengan kesakitan dan kamu pasti sangat takut kehilanganku bukan?" Tanya Rania yang pernah berada di posisi Rafa dan putrinya berada di posisi suaminya. "Putri kita wanita yang sangat kuat. Dia akan bisa melewati semua ini. Kita berdoa saja yang terbaik dan kita serahkan kepada Sang Pencipta, semuanya pasti akan baik-baik saja. Kamu percaya kepadaku. Aku juga akan berusaha untuk kesembuhan Rafa," ucap Randy yang memberikan semangat untuk putrinya. "Tapi aku takut sayang, aku takut putri kita kenapa-napa. Apalagi dia sedang mengandung," sahut Rania. "Tidak sayang, dia tidak akan kenapa-napa. Dia sangat kuat, kita harus berdoa yang terbaik untuk Ashifa," sahut Randy. "Kamu benar Rania, dulu sekuat-kuatnya aku. Kau juga sangat takut dengan kamu yang terbaring melawan kanker dan pasti rasa ketakutan itu ada pada Ashifa. Ya Allah, hamba tahu engkau begitu menyayangi putri kami sehingga tidak henti-hentinya kau memberinya cobaan. Namun kali ini aku sangat memohon kepadamu jangan ambil seseorang yang sangat dicintainya. Dia memang kuat, tapi aku yakin dia sebenarnya sangat lemah. Angkat penyakit menantuku ya Allah. Berikan kesembuhan kepada menantuku." Batin Randy yang meneteskan air matanya melihat Ashifa yang terpukul dalam sakit suaminya. Ashifa dan Rafa berada di atas tempat tidur rumah sakit dengan Rafa yang memeluk Ashifa berada di dada bidangnya dan beberapa kali mencium pucuk kepala istrinya. "Ayah bilang, operasi Kak Rafa akan dilaksanakan lusa. Namun sangat banyak resikonya," ucap Ashifa yang harus memberitahu suaminya tentang hal itu. "Aku tahu itu Ashifa, sebelumnya ayah dan aku pernah membahas hal itu," jawab Rafa. "Lalu bagaimana Kak Rafa? Apa Kak Rafa akan tetap menjalankan operasi?" tanya Ashifa. "Iya sayang, aku akan tetap menjalankannya. Tetap aku ingin menundanya," ucap Rafa tiba-tiba membuat Ashifa heran dengan mengangkat kepalanya melihat ke arah Rafa. "Maksud Kak Rafa apa? Kenapa ingin menundanya?" tanya Ashifa heran.
Sayang kamu itu lagi hamil dan aku ingin menemani kamu sampai kamu melahirkan, jawab Rafa. Kak Rafa itu terlalu lama. Kandungan Ashifa baru saja memasuki 6 bulan dan tidak mungkin Kak Rafa menunda selama itu, ucap Ashifa yang semakin khawatir kepada suaminya. Aku ingin kamu tidak sendirian dalam mengurus kandungan kamu, ucap Rafa mencium kening Ashifa. Jangan Kak Rafa. Kak Rafa tidak boleh mengambil resiko seberat itu. Nanti akan semakin bahaya dan Ashifa tidak mau Kak Rafa sampai kenapa-kenapa. Jadi jangan lakukan itu, ucap Ashifa dengan wajah paniknya. Ashifa, operasi itu juga mempunyai resiko. Jika Allah masih memberi kesempatan maka tidak ada salahnya aku mengambil keputusan itu dan kamu jangan khawatir, aku pasti baik-baik aja. Aku akan bicara pada ayah, ucap Rafa. Kak Rafa kenapa masih keras kepala saja sampai saat ini? Kak Rafa apa tidak pernah memikirkan Ashifa yang sangat khawatir pada Kak Rafa? Tetapi Kak Rafa malah keras kepala dan tidak peduli pada Ashifa, ucap Ashifa yang marah dengan Rafa. Maafkan aku sayang, sahut Rafa yang langsung memeluk istrinya. Kamu benar, aku memang tidak pernah mendengarkan kamu. Kamu selalu menyuruh untuk tidak terlalu banyak bekerja dan itu pun tidak aku dengarkan. Makan tidak teratur dan sekarang semuanya terjadi seperti ini. Maafkan aku sayang, ini memang kesalahanku, ucap Rafa yang merasa bersalah. Kalau begitu Kak Rafa jangan hanya meminta maaf saja. Tetapi kali ini Ashifa minta untuk Kak Rafa mendengarkan Ashifa, ucap Ashifa yang harus tegas pada suaminya. Baiklah sayang, aku akan mendengarkan kamu, sahut Rafa yang harus mengalah untuk istrinya. Jadi bagaimana, apakah Kak Rafa akan operasi atau tidak? Tanya Ashifa yang ingin kepastian. Sebelumnya aku pasti akan membahas dengan ayah untuk yang terbaik, ucap Rafa. Kak Rafa harus mendengarkan ayah ya, ucap Ashifa. Pasti Ashifa, kamu jangan khawatir, aku akan mendengarkan apa yang ayah katakan, ucap Rafa. Kak Rafa mau Ashifa katakan sesuatu tidak? Tanya Ashifa. Memang kamu ingin cerita apa? Tanya Rafa. Tapi Kak Rafa janji harus mendengarkan Ashifa dan jangan seperti kemarin Kak Rafa dia dan malah tertidur dan baru bangun tadi, ucap Ashifa mengingatkan hal pertama kali melihat suaminya tidak sadarkan diri. Kamu pasti ketakutan ya dengan hal itu? Tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. Ashifa sangat takut Kak Rafa. Jadi Kak Rafa dengarkan Ashifa ya dan jangan buat Ashifa melihat hal itu lagi, ucap Ashifa. Baiklah sayang, kalau begitu ayo ceritakan kepadaku apa yang ingin kamu katakan. Tanya Rafa. Kak Rafa. Saat Kak Rafa tidak sadarkan diri Ashifa sangat khawatir dan penuh ketakutan pada Kak Rafa. Astaga, tidak bisa melakukan dan hanya bisa menangis melihat Kak Rafa yang terbaring dan tidak bergerak sama sekali, ucap Ashifa yang menceritakan rasa takutnya dan Rafa hanya mendengarkannya sembari mengelus-elus pucuk kepala istrinya. Tidak ada orang. Ashifa bingung dan hanya meminta tolong pada orang-orang yang mendengarkan teriakan Ashifa. Tapi lupa kita berada di mana dan akhirnya dalam kebingungan Ashifa menelpon bantuan dan alhamdulillah datang. Ashifa juga takut menelpon orang tua Kak Rafa. Ashifa gemetar dan sulit bicara. Alhamdulillah Ashifa bisa melewatinya dan mama papa, ayah dan ibu dan yang lainnya tahu dan Ashifa merasa tidak sendirian lagi. Namun dengan Kak Rafa yang masih belum siuman membuat Ashifa tetap takut dan Ashifa berdoa pada Allah dengan keikhlasan. Ashifa hanya meminta jika Kak Rafa masih diizinkan untuk bersama Ashifa makan bangunkan Kak Rafa dan jika tidak Ashifa ikhlas jika Allah lebih mengungkapkan Kak Rafa, lanjut Ashifa dalam ceritanya yang sudah melihat suaminya dengan memegang pipi suaminya. Ashifa baru menyadari selama ini, jika semuanya hanya milik Allah, baik itu manusia dan yang lainnya dan Ashifa juga sadar jika Kak Rafa juga adalah milik Allah dan keikhlasan kita akan membawa anugerah dan doa Ashifa terjawab karena ikhlasnya Ashifa atas kehendak yang diberikan pada Ashifa, ucap Ashifa dengan matanya berkaca-kaca. Kamu istri yang sangat sempurna Ashifa. Dan melihat dan mendengar kata-kata kamu membuatku lega yang artinya aku tidak akan takut jika aku akan pergi darimu lebih awal. Karena aku yakin semuanya hanya menunggu waktu kematian akan datang dan tidak tahu siapa yang terlebih dahulu. Namun jika aku makan aku akan menunggu istriku yang cantik ini di surga nanti seperti keinginan kamu yang ingin kita bersama-sama di surga Allah. Keinginan kamu dalam tujuan pernikahan kita, ucap Rafa dengan air matanya yang menetes.
Ashifa mengeluarkan senyum yang juga meneteskan air mata. Namun masih menyeka air mata suaminya. Makasih Kak Rafa sudah mendengar cerita Ashifa dan Kak Rafa tidak tertidur sama sekali. Makasih untuk semua itu, ucap Ashifa yang tersenyum. Rafa menghela napasnya perlahan ke depan dan mencium kening istrinya dengan lembut. Aku sangat mencintaimu Ashifa. Maaf atas ketidaksempurnaanku menjadi seorang istri Ma Ashifa, ucap Rafa dalam ucapannya yang lembut kepada istrinya. Ashifa juga yang tidak sempurna Kak Rafa, sahut Ashifa. Bersambung, semoga bosku semua sehat dan bahagia selalu. Amin.